10% etanol. Kita akan campur bensin kita dengan etanol. Tujuannya apa? Agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan. Woi Bahlil, lo tau gak sih campuran etanol itu bikin rusak kendaraan? Hah? SPBU swasta aja nggak ada tuh yang pakai campuran etanol. Mereka lebih milih gulung tikar di Indonesia daripada jual produk sampah ke masyarakat. Ya. Gue lihat ini makin hari pemerintah makin nggak punya hati, ya, dajal bener. Arek iki coba bendino mbeyono etanol 10% ya, coba bendeke ngombe kongkon ngombe etanol 10%. Jadi opo livere? Coba kongkon jajal. Yo, aku ro etanol iku ndek mobil-mobil sport ancen meningkatkan horsepower soalnya titik bakare titik DDE lebih tinggi sehingga pembakaran luwih jos, Bos. Tapi gak kabeh peda karo mobil nang Indonesia iki wis ready diombeni E10 alias etanol 10% dari total kandungan BBM. Jadi, Bos, pelajaran mari Pak. Yo, coba sampean ngombe etanol bendino 10% ae. Wis dadine piye sampean? Coba dijajal. Etanol 10% ke BBM. Nah, buat lu yang belum tahu nih, etanol atau bioetanol itu berasal dari nabati, guys. Misalkan dari jagung, dari singkong, dari tebu, ya kayak gitu-gitulah. Itu energi terbarukan. Tapi minusnya apa sih buat motor-motor lu semua nih, buat mobil-mobil lu semua? Kita bahas satu-satu pakai bahasa baik. Pertama adalah kandungan energinya jauh lebih rendah, guys. Contoh simpelnya, misalkan lu isi Pertamax power lu 5. Nah, kalau dia dicampur sama etanol, powernya jadi 2,5 atau jadi 3, guys. Nah, itu yang nyebabin motor kalian sering berebut, mobil kalian sering ngelitik, terutama buat motor-motor lama atau mobil-mobil tahun lama ya. Itu. Kedua adalah, si etanol ini, dia sifatnya tuh menyerap kelembapan, guys. Atau disebutnya tuh higrokopis, gitu. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah komen aja. Jadi, ini dapat menyebabkan motor kalian, mobil kalian, ruang pembakarannya, tangkinya itu korosi, guys, karatan, karena ada air tadi yang mengendap. Nggak cuma itu, guys, dia juga bisa nyebabin nih seal-seal di motor kalian, seal-seal di mobil kalian tuh jadi gampang getas gitu. Jadi gampang kering, getas. Kalau kalian tahu nih, seal-seal yang berbahan karet tuh di mobil-mobil kalian, di mesin kalian, itu jadi gampang getas, guys. Nah, yang ketiga, guys, kalau si etanol dicampur ke BBM, itu dia jadi susah untuk terbakar gitu dalam suhu dingin. Nah, makanya motor kalian, mobil kalian kadang kalau pagi-pagi nih susah banget buat di-starter, di engkol, susah nyala. Nah, itu salah satunya penyebabnya adalah campuran etanol yang kebanyakan di dalam BBM kalian, guys. Kita bahas juga deh kelebihannya biar adil, guys. Emang sih si etanol ini atau bioetanol ini energi terbarukan ya. Jadi secara dia pembakaran, kadar emisinya tuh jadi lebih rendah gitu. Gue pernah dengar kayak ada motor pabrikan gitu kan yang ada standar Euro berapa gitu. Jadi dia pembuangan emisinya tuh harus dipres seminimal mungkin. Nah, si etanol ini berfungsi buat menekan kadar emisi pembakaran itu, guys, biar jadi lebih rendah. Sebelumnya kita lihat dulu di video ini, guys. Nah, ini di video ini ada yang ngetes, guys. Menurut gue sih ini kandungan etanolnya nggak 10%, guys. Kalian lihat sendiri aja nih, ini bagian atas tuh BBM murni, yang bagian bawah tuh ada campuran air dan etanol dan lain-lain lah, gue nggak paham. Ini tuh kayak 50-50 gitu, guys. Kalian bayangin aja, sebanyak itu campurannya, yakin cuma 10%. Itu baru di satu botol loh, belum di satu tangki, belum di satu pool. Pemerintah. Ya, sepertinya kita sedang dibenturkan oleh Menteri SDM ya teman-teman ya. Dia bikin seolah-olah hanya ada dua pilihan gitu. Lo pakai etanol 10% dan lo cinta lingkungan. Dan nggak pakai etanol atau konsentrasi etanol yang kecil gitu ya. Artinya lo anti lingkungan, lo pro impor BBM, lo tidak nasionalis gitu. Ini adalah contoh sesat pikir yang dinamakan dengan false dilemma atau dilema palsu. Seakan-akan hanya ada dua pilihan. Padahal mah banyak opsi. Masih banyak opsi lain yang bisa dicari. Tapi ya begitulah ya, opsinya dihilang-hilangkan supaya yang itu terlihat benar. Kata-kata yang indah sekali ya, campur etanol 10%. Untuk mengurangi ketergantungan impor dan biar ramah lingkungan, Gen Z. Ya inilah kenapa bahasa politik tuh nggak akan mempan ke orang-orang teknik gitu. Ya tuh masyarakat pada umumnya aja. Dia kira kita tuh sebodoh itu gitu. Kemakan sama yang gini-gini. Mau ngurangin ketergantungan impor BBM dengan cara menurunkan kualitas BBM. Orang bangun rumah nih, ini biar kita nggak ketergantungan semen gimana ya? Oh ya udah tambahin air gitu. Roboh rumah lo roboh. Impor berkurang betul. Kendaraan lo jebol.
Belum lama kan gua ngepost gitu dampak etanol pada kendaraan yang sampai sekarang bikin gua diserang oleh akun-akun yang briefnya sama gitu ya. Disinformasi, misleading, cek artikel ini voi.id bla bla bla. Ditawarin duit gua 1,5 juta untuk mengedit atau menghapus gitu ya. Tersinggung lah gue, enak aja. Karyawan lu tuh puluhan juta gajinya, masa gue cuma dapat segitu? Tambahin lah nolnya 3 gitu. Tidak ada satupun SPBU swasta yang mau beli minyak dari Pertamina. Dan semua itu karena alasan yang sama, yaitu adalah karena minyak mentah yang dijual oleh Pertamina kepada mereka mengandung etanol 3,5%. Nah, oleh Pertamina, petingginya Ahmad, itu berbicara di depan anggota dewan, mereka itu membantah dan mengatakan bahwa etanol 3,5% itu masih jauh di bawah regulasi. Jadi mereka menyebut bahwa regulasi di Indonesia etanol 20% itu masih oke. Jadi campurannya di BBM yang Pertamina kalau 20% itu masih boleh menurut Pertamina. Padahal kalau BBM swasta ya itu 3,5% aja mereka bilang itu udah jauh di bawah standar mereka. Bayangin aja. Nah sekarang timbulkan pertanyaan, apa itu etanol? Nah menurut CNN Otomotif, etanol ini adalah molekul yang dapat menurunkan energi bensin. Jadi contohnya begini, kalau di BBM ada 10% etanol, itu bisa mengurangi power energi yang dihasilkan dari pembakaran itu bisa menurun sampai 5%. Misalnya Pertamina itu mengizinkan 20% etanol. Kalau Anda menggunakan BBM Pertamina yang isinya 20% etanol, itu bisa mengurangi kinerja mesin kendaraan Anda itu sampai 10%. Itulah. Jadi kan kalau pakai etanol 10%, itu kinerja mesin itu bisa menurun 5%. Kalau pakai etanol 20%, itu berarti mengurangi kinerja mesin kendaraan Anda itu sampai 10%. Nah itulah makanya kalau Anda menggunakan bensin yang dari Shell, BP, atau Vivo, rasanya itu tarikan kendaraan pasti lebih ringan, ya kan? Tapi Pertamina nggak tinggal diam. Nah mereka itu sekarang ini sedang mengusahakan supaya semuanya adil. Adil itu dalam arti kata mereka mewajibkan semuanya itu, semua bahan bakar di Indonesia itu harus ada etanol. Itulah yang sedang diusahakan oleh Pertamina. Tapi kalau misalnya mesin kendaraan ada rusak, ya diskusikan aja dengan Pak Bahlil. Kan gitu. Etanol, itu yang sedang ramai sekarang dan banyak yang DM meminta pendapat saya tentang wacana wajib BBM itu beretanol mulai 2026. Oke, apa sih etanol? Etanol itu campuran biofuel yang dicampurkan ke bahan bakar fosil untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Karena misalnya etanol 10%, artinya kita pakai bahan bakar fosilnya hanya 90%. Kemudian etanol itu memang digunakan di banyak negara, terutama di Amerika itu adalah pengguna yang terbanyak, tapi juga banyak negara yang belum menggunakan etanol. Nah, bagaimana pendapat saya? Kita harus tahu dulu kelebihan dan kekurangan etanol. Kelebihan etanol yang pertama mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, yang kedua adalah bisa meningkatkan oktan dengan mudah. Nah, tapi dia juga punya beberapa kekurangan. Yang pertama itu adalah nilai energinya tidak sebanyak bahan bakar fosil, sehingga dengan volume yang sama mungkin bensin sedikit, tenaga sedikit berkurang dan konsumsi bahan bakar lebih boros sedikit. Kemudian yang kedua kelemahannya adalah sifat dasar etanol itu adalah menyerap air dari atmosfer. Jadi kalau untuk negara-negara seperti Indonesia yang sangat lembab, itu dia bisa banyak menyerap air, dan kita tahu air itu korosif, makanya etanol dibilang lebih korosif ke mesin. Nah, apakah etanol aman digunakan? Ya, aman, asal mesin yang kita pakai memang sudah dirancang untuk menggunakan etanol. Artinya mesin itu sudah memiliki metal di jalur bahan bakarnya sampai ke ruang bakar yang lebih tahan karat, serta bahan bakar yang kita gunakan memiliki aditif yang sudah dirancang dari awal untuk dicampur dengan base fuel yang memiliki etanol. Nah, kalau kita lihat berita-berita kemarin itu kan SPBU swasta menolak etanol yang ada di base fuel. Itu kemungkinan besar karena aditif yang mereka miliki, aditif yang dari awal dirancang untuk base fuel yang tanpa etanol. Nah, untuk membuat formulasi bahan bakar atau mengubah formulasi bahan bakar itu tentu membutuhkan waktu. Bahkan
pabrikan bahan bakar itu kadang-kadang memiliki teknologi center di beragam negara di Amerika untuk meriset aditif yang base fuel-nya digunakan di Amerika, yang di Eropa yang menggunakan base fuel yang digunakan di Eropa yang mungkin tanpa etanol di banyak negara. Nah, artinya kan mereka butuh waktu. Dan pabrikan mobil juga butuh waktu untuk menyiapkan mobil mereka itu tahan atau bisa memakai bahan bakar beretanol. Sebagian besar mobil modern sudah bisa, tapi tidak semua. Kemudian mobil-mobil di bawah tahun 90-an itu bahkan sebagian besar tidak bisa menggunakan bahan bakar beretanol. Jadi kalau misalnya pemerintah mau mengubah aturan demi lingkungan yang lebih bersih, bahan bakar yang lebih energi terbarukan, saya dukung 100%, tapi harus diberikan waktu adaptasi untuk industrinya supaya pabrikan mobil bisa merancang mesin yang lebih tahan karat walaupun menggunakan etanol, bahan bakar beretanol. Kemudian SPBU, pabrikan-pabrikan bensin, bahkan mungkin termasuk Pertamina punya waktu untuk membuat formulasi aditif yang bisa bekerja dengan baik dengan bahan bakar dasar yang memiliki etanol. Jadi dia bisa mendukung kelebihan dari etanol sekaligus mengantisipasi kelemahan dari etanol. Misalnya dengan menambahkan zat yang lebih anti karat untuk mengantisipasi sifat korosif dari etanol. Intinya perubahan ke arah yang lebih baik saya dukung penuh. Tapi harus disiapkan waktu untuk industrinya beradaptasi supaya rakyat terjamin mendapatkan mesin yang tahan dengan bahan bakar tersebut serta mendapatkan bahan bakar dengan kualitas terbaik dengan aditif yang sudah dirancang dengan waktu adaptasi yang cukup. Jadi begitu pendapat saya, boleh berubah tapi tidak mendadak. Harus memberikan kesempatan untuk industri beradaptasi supaya kita sebagai konsumen mendapatkan yang terbaik. Semoga Indonesia semakin maju ke depannya, rakyatnya makin sejahtera, serta Kementerian ESDM diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk membuat keputusan yang berpihak kepada masyarakat. Terima kasih.